Teman inspirasi sahabat imajinasi, kembali lagi bersama saya Yoga di channel Yoga Arts. Di channel ini kita akan belajar, mencoba, juga membahas berbagai hal apapun itu yang kita kaitkan dengan seni. Kadang kita sulit membedakan ketika menemukan benda atau objek yang kecenderungannya mirip ya, untuk membedakannya di dalam sebuah gambar ketika kita ingin menggambarkannya. Semisal saja pohon kelapa, pohon palem, pohon kurma, pohon siwalang atau pohon lontar, itu kecenderungan bentuknya itu mirip. Jangankan di gambar, di dunia nyata juga ada yang sulit membedakan. Sesulit membedakan yang masalah kalau kita sulit membedakan antara mantan dan pacar. Oke, kita langsung saja. Pertama, pohon kelapa. Bagaimana sih pohon kelapa? Pohon kelapa cenderung kebanyakan batangnya lurus, menjulang tinggi. Ada juga yang miring, ya. Itu yang pertama. Bagaimana membedakan antara daun pohon kelapa dan pohon yang lainnya? Mari kita coba. Pohon kelapa kecenderungannya daunnya adalah dari pangkal daun ini, tempat dia melekat daunnya itu turun semua ya, menjuntai ke bawah ya, menjuntai ke bawah. Dia menjuntai ke bawah tuh. Cenderung menjuntai ke bawah pohon kelapa. Untuk membedakan dengan pohon yang lain, tambahkan saja buah kelapa. Ya, ini ceritanya nih kalau kita melihat dari kejauhan ya. Biasanya kan buahnya kalau secara optik kita tidak bisa melihat, kalau secara rumus gambar kalau dia jaraknya jauh. Jadi pohon kelapa ketika dia kecenderungannya miring, agak miring, ketika dia tumbuh ke atas, ada juga yang lurus ke atas ya. Jadi menjuntai, daunnya menjuntai ke bawah. Seperti ini pohon kelapa. Ya. Terus bagaimana dengan pohon kurma? Bukan pohon kurma ya, pohon palem dulu. Pohon kurma jarang ada di Indonesia. Ya. Pohon kurma. Pohon kurma itu lurus, batangnya lurus. Batangnya lurus. Tidak pernah saya melihat pohon palem seumur umur, tidak pernah saya melihat pohon palem itu batangnya miring kecuali diterpa angin. Karena badai ya, gitu ya. Terus dia mempunyai ciri khas, dia ada lekukan. Dia ada lekukan. Ya, ada lekukan di bagian atas sebelum mencapai pangkal daun, seperti itu ya. Ada lekukan. Jadi terus ketika dari pangkal untuk melekatnya daun, dia cenderung di atas, bukan di bawah seperti pohon kelapa. Dia cenderung di atas seperti ini ya. Di atas ya. Di atas. Dan jaraknya pun agak jarang-jarang, tidak terlalu sedekat pohon kelapa ya, jarak daunnya. Ya. Seperti itu. Pohon palem. Jadi pohon palem cenderung di atas dari pangkal daun. Dia di atas sini ya, di atas dari batang ini. Ya. Ini adalah pohon palem. Kita bisa sudah membedakannya melalui ciri khas. Dia pasti tumbuh lurus kecuali dikena angin. Ini terus mempunyai ciri khas ada lekukan sebelum pangkal daun. Lekukan ini biasanya berwarna hijau, terus yang di bawahnya berwarna abu-abu. Terus bagaimana dengan pohon kurma? Pohon kurma besar di bawah, kemudian kecil di atas ya. Ya, pohon kelapa juga begitu. Cuma dia tidak punya garis, dia punya semacam gerigi atau duri atau apa ya namanya, di sepanjang batangnya itu dia punya semacam bagian yang keluar ya, hampir mirip kelapa sawit seperti itu. Bagaimana daunnya? Daunnya itu lebih jarang dari, jaraknya lebih renggang dari pohon palem ya. Lebih jarang dari pohon palem. Supaya lebih ini meyakinkan bahwa ini pohon kurma,
gambar saja padang pasir. Terus ada unta di bawah. Pasti itu tidak lari bahwa itu adalah pohon kurma. Ya, pohon kurma seperti ini. Pohon kurma jarak daunnya itu agak renggang ya. Bukan agak renggang, malah cukup renggang ya. Cukup, jangan kata agak, enggak. Cukup renggang ya. Inilah pohon kurma seperti itu. Jadi jarak daunnya itu lebih jauh lagi dibanding pohon palem. Ya. Terus untuk pohon lontar bagaimana? Pohon lontar atau pohon siwalan atau pohon tala ya. Kalau dalam bahasa Makassar itu pohon tala. Pohon tala itu batangnya juga seperti itu, menjulang, rata-rata menjulang tinggi. Terus juga tidak punya lekukan, dia punya garis-garis pada batangnya ya. Ada garis-garis pada batang. Oke. Ya. Kita coba gambar batang dari pohon tala ini ya. Ya, daunnya itu seperti kipas ya, hampir mirip kipas, rapat, melekat ya, rapat. Jadi pohon tala itu seperti ini ya. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Inilah pohon tala ya. Nah, ini pohon tala seperti ini. Daunnya rada mirip-mirip kipas. Ya. Pohon lontar. Kadang juga digunakan sebagai sarana ngefly bagi penduduk lokal. Ngefly maksudnya mabuk ya. Jadi namanya balok tala. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah mempunyai 3 karakteristik, 4 karakteristik pohon yang kecenderungan daunnya mirip. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Hey teman inspirasi, sahabat imajinasi, terima kasih telah mampir dan menyaksikan video di channel ini. Kalau kalian suka atau mungkin ada teman kalian yang suka video seperti di channel ini, kalian bisa like dan share. Berikan pertanyaan tentang apa saja serta saran pada kolom komentar agar channel ini lebih baik ke depannya. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng agar kalian selalu update apa saja dari channel ini. Kalian juga bisa berinteraksi dengan saya melalui sosial media berikut. Sampai jumpa.